Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friadi dengan NIM 2150087. Dari kelas C, saya di sini akan membuat tugas cybercrime dan cyberlaw. Oke. Jadi cyberspace, ruang cybercrime, kejahatan cyberlaw, hukum cyberspace, dunia maya. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Definisi cyberspace menurut kamus Cambridge Unfaced Learners Dictionary. The Internet considered as an imaginary area with limits where you can meet people and discover information about any subject. Cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang memengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Cyberspace, dunia maya. Berikut adalah sejarah awal munculnya cyberspace. Awal 1960-an dan 1970-an. Awal mula dunia maya dimulai pada era ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahulu internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Pada awal 1970-an, ARPANET mulai menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. Yang pertama, 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol TCP atau IP yang menjadi dasar internet. Pada tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP atau IP. Selama periode ini, mulai muncul layanan online seperti buletin, board, sistem BBS yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara elektronik. 1990-an, ini adalah era di mana World Wide Web (WWW) ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Penggunaan WWW secara massal mengubah cara orang mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Pada tahun 1993, browser web grafis Mosaic diluncurkan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjalani web. 2000-an, selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. Situs web sosial seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul, mengubah cara orang lain berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Pada tahun 2010-an, penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikannya lebih terjangkau dan portabel. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas online. Sementara internet mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. Pada tahun 2020-an, pandemi COVID-19 mempercepat informasi digital di seluruh dunia dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, Internet of Things, IoT, dan blockchain terus mempengaruhi perkembangan dunia maya. Cyberspace, dunia maya. Istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow adalah seorang penulis aktivitas dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation (EFF), sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya.
John Perry Barlow mendeklarasikan A Declaration of the Independence of Cyberspace. Jadi pengertian cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah untuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Cybercrime. Kongres PBB yang diikuti oleh para Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber, cybercrime yaitu kejahatan cyber, cybercrime dan kejahatan terkait komputer related crime. Karakteristik khusus dari kejahatan cyber yang mencakup berbagai hal berikut adalah 5 karakteristik penting yang dapat menjadi ciri khas kejahatan cyber. 1. Ruang lingkup kejahatan. 2. Sifat kejahatan. 3. Pelaku kejahatan. 4. Modus kejahatan. 5. Jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan cyber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan deteksi. 1. Pencurian identitas, identity theft. Mencuri identitas ijazah untuk melamar pekerjaan. Dr. Anggi Urikno mengungkapkan bahwa identitasnya digunakan oleh S atau pelaku untuk bekerja sebagai dokter di RSPHC Surabaya. Meskipun sebelumnya S pernah menjadi dokter gadungan, kasus ini terungkap saat perusahaan melakukan perpanjangan kontrak kerja S. Urikno tidak merinci kerugian yang dialaminya, namun identitasnya telah dipalsukan. Sementara itu, pelaku berinisial S yang pernah dipenjara pada 2011 karena perbuatan serupa kembali mengaku sebagai dokter klinik K3 wilayah kerja Pertamina di Cepu, Jawa Tengah. Ia telah menjalani pekerjaan ini selama 2 tahun dengan bayaran bulanan dan tunjangan. Kasus ini terbongkar saat perusahaan mengurus perpanjangan kontrak kerjanya. Meskipun tertipu, tidak ada pasien yang menjadi korban. PT PHC berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan untuk lebih teliti dalam memeriksa dokumen pelamar kerja. Kasus ini saat ini sedang diadili dengan Pengadilan Negeri Surabaya. Pertama yang kedua, mencuri identitas untuk pinjaman online. Tim Subdit 2 Cyber Crime Polda Kalimantan Barat mengungkapkan kasus penipuan pinjaman daring yang melibatkan pencurian identitas. Tersangka RH mengumpulkan data KTP dan foto pemilik KTP dari sekitar 80 orang dan mengajukan pinjaman daring atas nama Merdeka. Meskipun para korban tidak pernah memanfaatkan layanan pay later, tersangka menjual tiket pesawat dan kamar hotel dengan harga murah melalui media sosial. Setelah memperoleh persetujuan pinjaman, dalam total tersangka berhasil mengumpulkan 350 juta yang digunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan para korban mendapat tagihan atas penggunaan yang tidak mereka lakukan. Tersangka dijerat dengan undang-undang tindak pidana ITE dan dapat dikenakan hukuman maksimal 12 tahun penjara dan atau didenda maksimal 12 miliar. Polisi juga menyita berbagai barang bukti termasuk fotokopi KTP korban, uang tunai, telepon genggam, kartu SIM seluler, ATM, dan informasi debitur dari OJK. Mencuri identitas untuk masuk ke universitas yang ketiga. Chen Xue Chen, putri petani miskin di Cina, memiliki tekad untuk mendapatkan pendidikan universitas dan meraih status sosial yang lebih tinggi. Meskipun berkinerja baik dalam ujian masuk, ia gagal diterima di universitas setelah bekerja selama 16 tahun. Chen akhirnya menemukan alasannya, identitasnya dicuri oleh mahasiswa lainnya yang memiliki koneksi yang kemudian mendapat tempat di universitas dan bekerja di pemerintah daerah dengan identitas Chen. Kasus ini mencuri perhatian di Cina dan telah mengungkapkan adanya masalah lebih luas dalam sistem pendidikan dan ketidaksetaraan sosial. Pencurian identitas untuk masuk ke universitas dan memperoleh pekerjaan pemerintah adalah masalah yang signifikan, terutama di provinsi berpenduduk padat seperti
Shandong, kesempatan untuk naik kelas sosial di Cina seringkali bergantung pada ujian masuk universitas yang kompetitif. Permasalahan ini menunjukkan ketidaksetaraan sosial yang mengakar dalam masyarakat dan memanggil untuk perubahan dalam pengawasan dan hubungan yang lebih tegas. Masuk jadi 2, phishing. Link phishing untuk bobol rekening bank. Polda Metro Jaya menangkap seorang pria asal Kalimantan Barat, AFP 25, karena menjual link phishing yang menyerupai website resmi bank dan meraup puluhan juta rupiah dalam 1 bulan. Pelaku dibekuk di kediaman di wilayah Sungai Raya, Kuburaya, Kalimantan Barat. Link phishing yang dibuat oleh pelaku menurut tampilan website bank mengarahkan pengguna ke situs palsu yang disusun untuk mencuri data nasabah. AFP menjual link tersebut dengan harga antara Rp 100.000 hingga 500.000, dan dalam 1 bulan dia berhasil mengumpulkan puluhan juta rupiah dengan usaha tersebut. Pelaku juga membuat bot Telegram untuk menghubungkan ke website yang ia buat, memfasilitasi penerima data dari pelanggan yang membeli link phishing. Sumber Polda Metro. Lanjut keduanya, phishing. Link phishing dari media sosial. Anggota DPRD Kabupaten Kelungkung, Satuan Wayan Wisnu, diduga menjadi korban kejahatan phishing yang mengakibatkan hilangnya dana sebesar 654 juta dari rekeningnya. Setelah mengklik tautan di media sosial, Nanang Prihasmoko kepada Sub Direktorat Tindakan Pidana Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali mengungkapkan bahwa Misna awalnya menerima uang dalam jumlah besar yang tidak diiringi oleh notifikasi transaksi melalui akun di bank. Untuk menyelesaikan masalah ini, Misna mengklik tautan yang mengatasnamakan Customer Service BPD Bali yang akhirnya mengakibatkan kehilangan dana tersebut. Akibat insiden, masyarakat diingatkan untuk tidak sembarang mengklik tautan dan menjaga informasi penting seperti OTP, kata sandi, dan PIN dengan baik. Nos keduanya, SIM Direktorat Tindak modus APK link untuk masuk ke ponsel korban. Direktorat Tindak Pidana Cyber Krim Polri telah mengungkap sebuah komputer peminta online yang menguras 193 rekening nasabah bank. Mereka menggunakan modus phishing dengan mengirimkan aplikasi modifikasi dan tautan ilegal sebanyak 13 pelaku telah ditangkap di berbagai wilayah di Indonesia. Sementara 20 lainnya masih diburu dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Para pelaku bekerja sama dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari mengembangkan APK dan dimodifikasi hingga menarik uang dari rekening korban. Aplikasi yang dimodifikasi mereka digunakan untuk mengakses SMS perangkat korban dan mendapatkan kode OTP, terutama dari aplikasi perbankan seluler dan dompet elektronik. Kerugian yang diakibatkan oleh penipuan mencapai sekitar 12 miliar. Masuk di ketiga, malware, perangkat lunak berbahaya. Penyebaran malware jaringan internasional. Direktur Tindak Pidana Cyber Ditip Sider Polri telah menangkap 3 pelaku penyebar malware dengan dampak internasional. Para pelaku menggunakan malware JS Sniffer untuk membobol situs e-commerce dan mencuri data konsumen termasuk informasi perbankan dan data login. Mereka diduga mendapatkan keuntungan dengan menggunakan data yang diperoleh untuk berbelanja. Pelaku yang ditangkap misalkan MA 23 dan AN 26 telah merugikan beberapa negara termasuk Inggris, Afrika Selatan, dari Amerika, dan meraup keuntungan hingga 400 juta. Mereka menghadapi ancaman hukuman pidana hingga 10 tahun penjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masuk bobol bank dan virus malware. Polisi Polda Metro Jaya menangkap 6 pelaku pemalsuan dokumen izin tinggal di Indonesia yang menggunakan modus phishing malware untuk membuka rekening di bank Jakarta. Para tersangka berasal dari Rusia, Latvia, Libya, dan Italia. Penangkapan dilakukan setelah laporan perbankan tentang pembuka rekening dengan dokumen palsu. Tersangka ditangkap pada 21 Oktober 2015 di berbagai wilayah Jakarta. Barang bukti yang disita termasuk paspor, alat komunikasi ATM, STLD, harddisk eksternal, buku tabungan, dan pemotongan kartu. Uang tunai dalam berbagai mata uang juga diamankan. Para pelaku dijerat dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun. Kepolisian telah berkoordinasi dengan kedutaan negara masing-masing terkait penangkapan warga negaranya. Masuk di aplikasi yang ketiganya, aplikasi perusak sistem.
Penelitian keamanan cyber dari Bitdefender telah menemukan sekitar 60.000 aplikasi Android yang terinfeksi adware. Jenis malware yang menampilkan iklan mengganggu di latar belakang perangkat setelah aplikasi digital Android ini telah terdeteksi. Adware ini tidak terdeteksi selama lebih dari 6 bulan dan kebanyakan muncul di toko aplikasi pihak ketiga yang bisa dilaksanakan melalui Google. Aplikasi berbahaya tersebut sering menyamar sebagai aplikasi asli seperti Netflix, VPN gratis, atau antivirus palsu, mengincar pengguna di Amerika Serikat, Korea Selatan, Brasil, Jerman, Inggris, dan Prancis. Saat itu aplikasi ini mampu menyebabkan perangkat cepat panas dan boros baterai. Masuk di ransomware. Saat pertama serangan ransomware ke rumah sakit. 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware Nasri. Serangan cyber nasional yang melanda dunia. Ransomware ini mengunci data di komputer korban dan mengharuskan mereka membayar tebusan dalam bentuk Bitcoin untuk mendapatkan akses kembali. RS Darmais mengalami dampak yang signifikan dengan hampir semua komputer terpengaruh dan sistem teknologi informasi yang mengelola data kesehatan pasien dan pembayaran rumah sakit terganggu. Serangan yang serupa mengaruhi sistem teknologi kesehatan nasional Inggris AS dan berdampak serius pada rumah sakit, perusahaan bank layanan teknologi dan layanan transportasi. Yang keduanya ransomware. Serangan ransomware kepada instansi pemerintah, bank syariah atau BSI Indonesia mengalami gangguan layanan perbankan melalui ATM dan mobile banking yang dinyatakan pulih meski pengguna masih melaporkan masalah akses. Direktur Utama BSI Heri Gunardi meminta maaf kepada pelanggan dan menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk regulator dan pemerintah. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa sistem IT BSI sedang dalam pemeliharaan dan mengakui kemungkinan serangan cyber terhadap BSI adalah contoh terbaru dari serangkaian serangan serupa yang pernah terjadi di Indonesia melibatkan lembaga seperti Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak. Serangan ransomware yang menargetkan identitas publik dan swasta semakin menjadi perhatian di tengah kemajuan teknologi saat ini. Keduanya, serangan ransomware yang semula dikonfirmasi hanya terjadi di 16 komputer di cabang Bengkulu Bank Indonesia ternyata memiliki dampak yang jauh lebih luas. Tracer, platform intelijen dan web mengungkapkan bahwa kebocoran data melibatkan lebih dari 20 cabang Bank Indonesia di seluruh Indonesia, melibatkan lebih dari 200 komputer yang terdampak secara mencakup sekitar 52.767 dokumen yang disandera dengan total kapasitas mencapai 74.082 giga. Kritik pun muncul terhadap Bank Indonesia karena mungkin tidak menyadari sejauh mana data yang telah bocor, hanya memberikan informasi yang tidak akurat kepada masyarakat. Kelompok ransomware memberi waktu lebih dari sebulan sebelum akhirnya mereka mempublikasikan informasi tersebut ke publik, meningkatkan kekhawatiran terkait serangan ransomware terhadap entitas fungsional yang sensitif. Masuk ke 5, peretasan hacking Bjorka yang sempat viral. Serangkaian kasus peretasan yang telah mengungkap Indonesia menyoroti kerentanan pertahanan cyber negara ini. Dalam insiden terbaru, seorang hacker dengan nama samaran Bjorka telah mengklaim bahwa ia berhasil membocorkan data yang melibatkan masyarakat biasa hingga tokoh tingkat tinggi seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate serta Presiden Jokowi. Namun ini bukan kali pertama Indonesia menjadi pusat perhatian dalam hal peretasan. Sebelum kasus peretasan situs KPU pada tahun 2004 oleh seorang hacker bernama DF membuat gempar dengan perubahan informasi partai politik peserta pemilu. Kasus lain mencakup peretasan situs KPI setelah KPI meminta pemblokiran game yang dianggap tidak cocok untuk anak-anak. Peretasan satelit Cina oleh JG yang bertujuan menguji keamanan sistem satelit atas perintah klien serta perang hacker antara Indonesia dan Australia setelah isu hipnosis Australia kepada pejabat Indonesia pada tahun 2009. Kasus peretasan tersebut
Tokopedia pada tahun 2020 juga mencuri data dari 91 juta pengguna dan dijual di dark website. Terakhir pada tahun 2016, penataan video penuh di Videotron di Jakarta setelah menyebabkan kehebohan. Semua ini menggarisbawahi tentang serius yang dihadapi dalam memperkuat tentang siber Indonesia. Kedua, tentang situs. Polda Jawa Timur telah berhasil menangkap seorang peretas website berinisial layar yang mendata situs web lembaga pemerintah seperti Bapeda, BPBD, dan Litbang Pemkab Malang. Salim Pemkab Malang, ia juga meretas beberapa website lainnya. Dijerat dengan pasal-pasal terkait ide dan ancaman hukuman 9 tahun penjara dan didenda Rp 3 miliar. Petasan hacking spesialis. Tim TK 309 Polres Tulang Bawang dan Polsek Rawa itu Selatan berhasil menangkap 12 tersangka pelaku hacking yang kasus menargetkan nasabah bank rakyat Indonesia BRI. Para tersangka ditangkap di rumah di Kecamatan Rawajitu Selatan. Of service. Serangan DDoS pada media online. Media online Project Multatuli mengalami serangan DDoS pada Rabu 15 Maret 2023 yang berdampak pada ketidakmampuan akses situs web mereka. Serangan diduga terkait dengan laporan mereka tentang kasus pemerkosaan di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, di mana seorang ibu melaporkan kasus pemerkosaan terhadap anak-anaknya. Laporan tersebut mengungkap respons tidak terduga dari polisi yang menetapkan anak sulungnya sebagai tersangka. Selain serangan DDoS, tim teknologi informasi Project Multatuli juga mendeteksi ancaman scraping data dan player attack serta adanya botnet yang mencoba menyerang situs web mereka. Serangan serupa sebelumnya pernah terjadi laporan Project Multatuli tentang kasus pemerkosaan di Luwu Timur pada tahun 2021. Lanjut, serangan DDoS pada server. Pada tanggal 1 Juni 2005, server Dinas Kesehatan mengalami serangan DDoS attack oleh hacker zombie bot, menyebabkan server down selama 4 jam. Setelah bantuan seorang pakar DDoS attack, mereka berhasil mendeteksi 200 IP dari berbagai server dan mengambil tindakan pencegahan dengan menggunakan John Alarm dan perangkat antivirus. Serangan ini menginfeksi banyak komputer dan mereka mengimbau agar pengguna internet menggunakan firewall dan perangkat antivirus untuk melindungi diri dari serangan serupa. Untuk serangan DDoS di seluruh dunia. Kasus ini serangan DDoS denial of service secara terdistribusi mencapai rekor tertinggi dalam sejarah pada kuartal pertama tahun ini, dengan lebih dari 4.500 kasus mengalami peningkatan 1,25 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. 5 negara utama yang menjadi sumber serangan DDoS: China, Amerika Serikat, Turki, Brasil, dan Korea Selatan. Serangan DDoS memiliki potensi untuk melumpuhkan server tanpa merusak atau mencuri data, yang membuatnya semakin populer di kalangan penyerangan karena mudah dan relatif murah dilakukan. Ini menjadi ancaman serius terhadap situs web yang digunakan oleh banyak orang, seperti platform belanja online, lembaga pemerintah, dan sektor keuangan. Serangan semacam ini bisa dilakukan dengan menggunakan zombie PC yang telah diambil alih oleh penyerangan dan diprogram untuk melakukan serangan terhadap target yang ditentukan. Seiring dengan perkembangan teknologi, serangan DDoS menjadi semakin sulit untuk ditangani dan diatasi. Kasus ke-7, pencurian kekayaan intelektual. Sengketa hak kekayaan intelektual di Indonesia. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual KI, Freddy Haris, setuju dengan Indro dari Warkop DKI yang menganggap bahwa Warkop menyalahi hak kekayaan intelektual dengan menuduh grup Warkop DKI. Kasus Warkop menjadi salah satu sengketa hak kekayaan intelektual di Indonesia yang mencakup hak cipta, paten, dan merek. Lanjut kedua, mediasi pelanggaran hak cipta. Mediasi kasus pelanggaran hak cipta e-book antara Perkumpulan Peduli Karya Cipta PPKC dan SMA Negeri 3 Cimahi berhasil mencapai kesepakatan damai dalam mediasi tersebut. Kedua pihak sepakat untuk menghapus semua file bajakan, menutup situs, memberikan ganti rugi materi, dan melakukan penyuluhan kepada para murid dan staf psikolog. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat menegaskan bahwa mediasi bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum dengan musyawarah untuk mufakat dan mengedepankan kekayaan intelektual.
serta berharap penyelesaian kasus ini memberikan pelajaran tentang pentingnya menghormati hak cipta karya intelektual orang lain. Lanjut, penjualan barang palsu. Polda Metro Jaya mengungkapkan kasus peredaran obat dan suplemen palsu tanpa izin edar termasuk produk suplemen merek Interlets yang distribusikan dari Jakarta dan Banten melalui platform digital. Penyelidik menyita 77 kemasan produk palsu dengan dugaan penyelenggaraan hak kekayaan intelektual. HKI mengingat produk palsu ini memiliki kandungan yang tidak sesuai dengan produk aslinya. Polisi menemukan 5 tersangka yang terlibat dalam peredaran obat suplemen palsu dan mereka terancam hukuman pidana sesuai dengan undang-undang terkait HKI. Pelanggaran HKI semakin marak melalui platform digital seperti loka pasar dan memiliki merek serta penyedia platform penjualan. Diimbau untuk melaporkan pelanggaran HKI agar penindakan dapat dilakukan secara efektif. Masuk kasus ke-8, pemalsuan forgery. Penentuan pemalsuan di Bali SK, seorang buronan internasional warga negara Kanada telah berhasil diamankan oleh pihak berwenang setelah terbitnya red notice dari Interpol. SG diduga terlibat dalam tindak pidana penipuan dan pemalsuan di Kanada sehingga penangkapannya dianggap sebagai langkah signifikan dalam menegakkan hukum di tingkat internasional. Setelah penangkapan ini, SG akan menghadapi proses hukum lebih lanjut dan potensial ekstradisi kembali ke Kanada untuk menghadapi tuntunan hukum yang dihadapinya di sana. Penangkapan ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama antara negara-negara dan menangani kasus kejahatan lintas batas dan penyelidik pelaku yang melarikan diri luar negeri. Pemalsuan dokumen. Pengadilan Distrik Kathmandu di Nepal telah memberi wewenang kepada Biro Investigasi Pusat Kepolisian Nepal untuk menangkap lebih dari 300 orang dalam kasus pemalsuan dokumen terkait pemalsuan tanah pemerintah di Lalita Niwas di Baluwatar, Kathmandu. Sebelumnya, Komisi Investigasi Penyalahgunaan Wewenang telah mengajukan kasus korupsi terhadap 105 orang termasuk 3 mantan menteri dalam skandal ini. Penangkapan lebih dari 300 orang yang diduga terlibat dalam penipuan ini adalah bagian dari penyelidikan terpisah yang dilakukan oleh Biro Kepolisian. Mereka akan dihadapkan pada proses hukum lebih lanjut dan Biro telah meminta persetujuan pengadilan untuk menangkap mereka yang terlibat dalam penipuan ini. Pemalsuan identitas. Polisi Surabaya telah menangkap seorang pria berinisial DW 24 yang memalsukan identitas termasuk KTP, kartu keluarga, SIM, dan NPWP untuk mengajukan pinjaman secara online. DW memalsukan dokumen-dokumen tersebut untuk mengajukan kredit dan melakukan pinjaman daring dengan pembelian dari perusahaan kredit yang melakukan bisnis selama setahun dengan berhasil mengajukan 30 pinjaman kepada pihak home kredit untuk memberi barang secara online dan kerugian yang disebabkan pemalsuannya mencapai sekitar 200 juta. Pria tersebut dijerat dengan pasal 35, pasal 51 ayat 1 UU RI nomor 19 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 378 KUHP yang mengancamnya dengan hukuman penjara selama 4 tahun meskipun istri DW turut terlibat dalam beberapa transaksi. Dia tidak ditahan karena baru saja melahirkan. Lantai 9, pornografi anak konten pornografi yang melibatkan anak. Polisi di Surabaya telah menangkap seorang pria bernama DW 34 yang Polda Metro Jaya telah menangkap 2 pelaku penyebaran video pornografi anak sesama jenis secara daring di Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Salah satunya adalah anak di bawah umur. Kasus ini terungkap melalui patroli siber yang menemukan praktik penjualan konten asusila di media sosial dan pelaku menggunakan aplikasi percakapan Telegram dan Facebook untuk promosi dan penjualan. Para pelaku dihadapi ancaman hukuman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda besar sementara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menekankan pentingnya melindungi anak dari akses konten asusila dan memberikan rehabilitas kepada pelaku di bawah umur. Lanjut kedua, eksploitasi dan distribusi pornografi anak. Polri telah menangkap 8 tersangka dalam kasus eksploitasi dan distribusi materi pornografi anak melalui medsos berdasarkan laporan polisi dari daerah istimewa Yogyakarta. Para tersangka terlibat dalam penyebaran konten kesusilaan dan pornografi yang melibatkan anak di bawah umur melalui grup WA dan chat pribadi. Modus operandi pelaku melibatkan pendekatan dengan korban, menunjukkan pelaku tidak senonoh dan meminta informasi kontak teman-teman korban untuk perluas penyebaran materi tersebut. Para tersangka dihadapi ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar. Polri meningkatkan masyarakat untuk waspada terhadap kejahatan cyber semacam ini dan meminta orang tua untuk lebih
masih pengguna medsos dan hak serta segera melakukan tindakan serupa kepada pihak berwajib. Lanjut yang ketiga, penyebaran foto pornografi anak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Banten telah berhasil menangkap RK 22, seorang mahasiswa yang menjadi tersangka dalam penyebaran kasus pornografi terhadap anak di bawah umur. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan korban pada Agustus 2020. Modus operandi tersangka melibatkan pertemanan melalui medsos seperti Facebook yang kemudian berlanjut ke WA. RK meminta korban untuk melakukan tindakan seksual, termasuk mengambil foto dan video tanpa busana dengan ancaman memviralkan materi tersebut jika korban tidak memenuhi dan tersangka bukan pada serangkaian pasal hukum yang dapat menyebabkan penjara maksimal 15 tahun dan denda 1 miliar. Kepolisian juga mengimbau orang tua di wilayah Banten untuk selalu mengawasi anak-anak mereka agar mencegah kasus serupa. Masuk ke 10, cyberbullying, cacian dunia maya. Bullying berupa cacian. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah berhasil menangkap pelaku RK yang terlibat dalam tindakan bullying rasial terhadap AIEC. Sebuah insiden yang viral di medsos, RK ditangkap di kediamannya di Jakarta Selatan dan polisi memastikan bahwa AIEC bukan penyandang disabilitas mental seperti yang di awalnya dilaporkan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Budi Sutartono mengatakan bahwa mereka berencana memeriksa kejiwaan RK karena keterangan saat pemeriksaan masih simpang siur. Pelaku RK diharapkan pada pasal-pasal hukum terkait penghinaan rasial dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Insiden mencuat setelah sebuah video menunjukkan RK membuli AIEC dan berkata kasar dan merendahkan di medsos yang menyebabkan perhatian luas dari masyarakat. Budi juga menyatakan bahwa AIEC memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi. Kedua, bullying berupa cacian. Rekan Peto presenter Ruben Yusuf menjadi korban kejahatan yang ketiga, fotonya diedit menjadi hewan oleh seorang oknum yang bertanggung jawab. Kasus ini telah melibatkan pelaporan berbagai pemilik akun medsos ke Polda Metro Jaya oleh Ruben dan tim manajemen pada 11 November 2019. Tim manajemen Ruben seperti muncul telah diundang oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sebagai saksi untuk klarifikasi terkait pembulian terhadap veteran dan proses penyelidikan masih berlanjut. Penas Simanjuntak, kuasa hukum Ruben mengkonfirmasi bahwa pelaku yang mengedit foto veteran seorang di bawah 17 tahun, sementara pihak berwenang masih membela penyelidikan dan menentukan apakah ada lebih dari satu pelaku dalam kasus ini. Bullying berupa cacian. Kasus perundungan atau bullying yang berakhir tragis bagi para korban seringkali terjadi di berbagai negara, baik secara fisik maupun dalam dunia maya. Data UNICEF pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak muda di 30 negara mengaku pernah menjadi korban perundungan. Kasus perundungan di dunia maya juga dapat memiliki dampak yang fatal, seperti yang terjadi pada 4 kasus tersebut. Salah satunya adalah kasus Meghan Markle yang menjadi korban cyberbullying dan bunuh diri setelah berteman dengan seorang yang ternyata fiktif. Kasus lain termasuk Jael yang bunuh diri setelah foto vulgarnya disebarluaskan, TC yang melompat dari jembatan setelah privasinya diintip dan diungkapkan di medsos, serta AT yang menjadi korban cyberbullying dan pemerasan yang tragis. Semua kasus ini menyoroti bahaya perundungan baik dalam bentuk fisik maupun dunia maya dan menekankan pentingnya kesadaran terhadap dampaknya serta upaya untuk mencegahnya. 11. Penyebaran informasi palsu disinformasi. Hoax di medsos. Tim patroli cyber di Treskrimum Polda Kalbar telah menangkap seorang penjual honorer berinisial AS 30 tahun yang menyebarkan hoax tentang vaksin COVID-19 di Facebook. AS menulis bahwa vaksin COVID-19 adalah virus berbahaya yang akan merusak kesehatan warga. Dia ditangkap atas penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana karena menyebarkan berita bohong. Polda Kalbar telah memeriksa AS yang menggunakan akun pribadinya untuk menyebarkan hoax tersebut dan motifnya masih dalam penyelidikan. Polda Kalbar mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai informasi yang
belum diketahui sebenarnya terkait vaksin COVID-19 karena vaksin ini telah melalui penelitian yang panjang dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah atas kelayakannya, serta telah disetujui sebagai halal oleh MUI Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, tindakan AS yang bekerja di Satuan Gugus Tugas Penegakan COVID-19 di Kalbar sangat disayangkan dan pihak berwenang masih menyelidiki motif di balik perbuatannya. Kasus hoax di kalangan remaja. Polres Sukabumi Kota di Jawa Barat telah menangkap seorang pelajar berusia 18 berinisial MBA karena menyebabkan berita palsu atau hoax di medsos yang meresahkan warga. Postingan yang berisi hoax dan ujaran kebencian tersebut di akun komunitas Facebook dan menjadi viral, memprovokasi warga internet. Pihak kepolisian sedang mendalami motif di balik penyebaran berita palsu ini dan mengambil tindakan tegas dengan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa mengakibatkan hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Polres Sukabumi Kota juga berkoordinasi dengan Cybercrime, Mabes Polri, dan Polda Jabar untuk mengidentifikasi pelaku penyebar hoax, sambil mengimbau kepada warganet agar lebih bijaksana menggunakan medsos dan tidak keras oleh isu-isu provokatif. Lanjut, penyebaran hoax penyakit. Pada hari Rabu, bulan 2020, Kapolres Bondowoso AKBP Erik Friedrich SIK mengumumkan penangkapan seorang pelaku penyebar berita palsu hoax. Kejadian dimulai pada hari Senin 19 bulan 3 2020 saat pihak Polres Kodim Dinas Kesehatan dan RS Bayangkara Bondowoso melakukan kegiatan pembersihan di terminal Bondowoso. Tersangka membuat postingan di akun Facebooknya yang mengklaim corona sudah masuk Bondowoso. Satu orang sumber urinnya positif virus corona dan penjemputan dilakukan di terminal Bondowoso, menyebabkan kepanikan dan menjadi viral. Pihak kepolisian bersama dengan Kominfo dan Dinas Bondowoso melakukan penyelidikan yang mengarah pada satu akun bernama X. Tersangka mengakui tindakan penyebaran hoax yang melanggar Undang-Undang ITE dan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Pelaku adalah seorang penjual bakso dan pedagang. Lanjut kasus ke-12, peretasan email. Buronan peretasan email. Polisi berhasil menangkap buronan berinisial NA yang diduga sebagai otak sindikat peretasan email atau Nigerian System yang berhasil merampok uang hingga 100 miliar. NA melarikan diri ke Malaysia, tetapi Polri bekerja sama dengan berbagai pihak dan berhasil membawanya kembali ke Indonesia. Dalam sindikat ini, NA berperan dalam pembentukan perusahaan dan rekening untuk menampung uang hasil kejahatan. Uang tersebut kemudian tukar ke mata uang asing dan diserahkan kepada sejumlah sindikat termasuk WNA Nigeria. Kasus ini terancam hukuman 20 tahun. Lanjut, peretasan email perusahaan ventilator. Barreskrim Polri mengungkapkan kasus penipuan dalam pembelian ventilator dan monitor COVID-19 senilai 58,8 miliar. Kasus ini melibatkan sindikat internasional yang menggunakan modus peretasan email. Perusahaan Italia, ATH Italia yang ingin membeli alat-alat kesehatan dari perusahaan Cina menjadi korban para pelaku. Meretas komunikasi antara kedua perusahaan dan mengubah rekening pembayaran. Mereka menggunakan rekening bank Mandiri Syariah di Indonesia dan berhasil menerima pembayaran sekitar 58,8 miliar. Polisi telah menangkap 3 tersangka termasuk seorang warga negara asing yang diduga menjadi otak kejahatan ini, sedangkan 1 tersangka masih buron. Polisi juga menangkap bahwa tersangka membentuk perusahaan fiktif di Indonesia untuk mengurusi transaksi tersebut. Interpol Italia melaporkan kasus ini ke Interpol Indonesia yang membantu dalam penyelidikan. Pembobol dengan modus peretasan email. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri meminta Interpol untuk mengeluarkan red notice terhadap 2 tersangka sindikat pencurian uang perusahaan luar negeri senilai ratusan miliar rupiah melalui peretasan email. Keduanya memiliki inisial IR atau NR dan BV. IR adalah WNI, sedangkan BV adalah WNA, yang berada di Malaysia diduga sebagai otak sindikat tersebut sebelumnya. Polisi telah menangkap 5 tersangka WNI di berbagai lokasi, termasuk Bekasi, Jakarta Timur, Bandung, dan Serang yang terlibat dalam kasus ini. Lanjut, kasus ke-13, pengintaian espionage. Warga menjadi mata-mata. Polandia telah menahan seorang tersangka anggota jaringan mata-mata Rusia, meningkatkan jumlah total tersangka dalam penyelidikan spionase Rusia menjadi 16 orang. Di antara mereka ada 2 tersangka yang dicari oleh Interpol dan diduga berada di Malaysia. Selain itu, Lituania telah menyatakan lebih dari 1.000 warga Rusia dan Belarusia yang tinggal di negara tersebut sebagai ancaman terhadap
keamanan nasional, dan izin tinggal permanen mereka dicabut setelah mengisi kuesioner tentang invasi Rusia ke Ukraina dan status Crimea. Peningkatan keamanan juga terjadi di perbatasan Polandia dan Lituania dengan Belarus sebagai respons terhadap kedatangan pejuang tentara bayaran Rusia, warganet di Belarus, dan potensi penyelundupan migran ke wilayah UE. Lanjut, kebocoran data. Seorang anggota sayap intelijen Garda Nasional Udara Massachusetts, dikenal sebagai DT, terlibat dalam kelompok online Truth Hacker Central yang berfokus pada senjata, meme rasis, dan video game. FBI menyerbu rumahnya di North Dayton, dan ia ditangkap karena ilegal membagikan informasi rahasia pertahanan. Anggota grup tersebut telah mengunggah ratusan halaman panduan intelijen ke dalam grup berdiskusi tentang perkembangan dunia. Dokumen yang bocor mengungkapkan materi sensitif, termasuk peta pertahanan udara Ukraina dan posisi Korea Selatan dalam pengiriman amunisi ke Ukraina. Para pejabat Gedung Putih dan Pentagon khawatir karena beberapa dokumen tersebut tergolong baru, hanya berumur 40 hari. Bukti digital menyerah pada AT sebagai administrator grup. Pengintai espionase mata-mata di lembaga keamanan negara. Seorang petugas polisi di New York didakwa sebagai mata-mata Cina yang mengumpulkan informasi tentang komunitas Tibet di kota itu untuk pemerintah China. Ia diperintahkan oleh anggota konsulat Cina di New York dan bekerja dalam stasiun di Queens. Pria berusia 30 tahun ini diduga melakukan kegiatan mata-mataan antara 2018 dan 2020 serta membantu mengidentifikasi sumber informasi potensial. Otoritas Cina diduga membayar pria tersebut dengan jumlah yang signifikan. Petugas ini telah didakwa dengan 4 dakwaan, termasuk mendaftar dalam layanan negara asing di AS, memberikan representasi yang keliru, dan menghalangi pengoperasian layanan publik. Operasi spionase ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Partai Komunis Cina terlibat dalam upaya untuk menekan perbedaan pendapat di seluruh dunia. Lanjut ke kasus 14, penggelapan cyber extortion. Pemerasan. Yang pertama, pemerasan dengan ancaman menyebarkan foto dan video. Polisi di Jakarta Barat telah menangkap 48 warga negara Cina dengan fitnah yang terlibat dalam penipuan dan pemerasan. Para pelaku menggunakan aplikasi kencan online untuk mencari korban, berpura-pura berkenalan dan mendapatkan foto dan video pribadi dari korban. Setelah mendapatkan materi tersebut, mereka melakukan pemerasan dengan ancaman akan membayar foto dan video vulgar korban jika tidak membayar sejumlah uang. Penangkapan ini berawal dari laporan polisi Taiwan yang mengidentifikasi sekelompok pelaku penipuan dan pemerasan yang beroperasi dari Indonesia. Para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Polisi akan bekerjasama dengan otoritas imigrasi dan polisi Taiwan untuk penyidikan lebih lanjut terhadap 28 tersangka. Kedua, sebarkan foto mobil di medsos. Pihak kepolisian di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur telah berhasil menangkap pelaku pemerasan dengan modus menyebarkan foto telanjang melalui medsos. Pelaku yang berusia 18 tahun dan memiliki inisial AB diamankan setelah penyelidikan mengarah kepadanya. Pihak berwenang juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk ponsel, buku tabungan ATM atas nama pelaku, rekening korban, dan lebih dari 5 juta hasil pemerasan. Pelaku AB menawarkan pekerjaan dengan bayaran sejumlah uang kepada para korban dengan syarat mengirimkan foto telanjang. Setelah menerima foto tersebut, pelaku akan memeras korban dengan ancaman mengirimkan foto tersebut jika tidak memberikan uang. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar. Lanjut, pemerasan dengan membocorkan data. Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap 2 pelaku pemerasan, A 21 tahun dan MRP 19 tahun yang menggunakan modus peretas akun Instagram korban dan menuntut uang tebusan puluhan juta rupiah. Penangkapan ini berdasarkan laporan polisi yang diajukan pada tanggal 6 Agustus 2023. Pelaku A ditangkap di Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Agustus 2023 dan penangkapan terhadap pelaku MRP juga dilakukan pada tanggal yang sama di Sulawesi Selatan. Pelaku A membantu menyediakan rekening bank untuk menampung uang hasil pemerasan, sedangkan pelaku MRP meretas akun Instagram korban dan menuntut uang dengan ancaman akan menyebalkan akun tersebut. Mereka berhasil memeras uang sejumlah 12 juta dari korban
Sebelum mengancam untuk meminta 100 juta, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik barang bukti. Dia amankan mencakup rekening bank, akun mobile banking, dan perangkat gawai milik pelaku. Lanjut kasus 15, kejahatan keuangan online. Toko online palsu. Satgas Waspada Investasi SWI mengungkap kasus penipuan yang menimpa mahasiswa IPB dan sekitarnya. Pelaku menawarkan kerjasama penjualan online dengan komisi 10% per transaksi. Mahasiswa diminta membeli barang di toko online pelaku, bahkan meminjam uang secara online jika perlu. Uang yang masuk ke pelaku tetapi barang tidak diterima atau palsu. Pelaku janji akan membayar cicilan hutang namun tak memenuhi. SWI bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menangani kasus ini dengan memperingatkan masyarakat agar waspada terhadap investigasi legal dan dengan imbal hasil yang tidak masuk akal. Jika mencurigai tawaran investasi, laporkan ke konsumen OJK melalui 157 email. Penipuan dan pencucian uang online shop. Pelaku penipuan menggunakan website bernama GrabToko www.grabtoko.com untuk menawarkan barang elektronik dengan harga sangat murah. Mereka berhasil menipu sekitar 180 pelanggaran di mana hanya 9 dari mereka yang menerima barang yang sebenarnya dibeli oleh pelaku dengan harga normal dari ITC. Total kerugian diperkirakan mencapai sekitar 17 miliar dari iklan dan pembeli dalam penyelidikan. Dit TV Siber Barreskrim Polri dibantu oleh beberapa bank seperti BCA, BNI, dan BRI. Pelaku juga menginvestasikan uang hasil penipuannya ke dalam bentuk cryptocurrency. Masyarakat diingatkan untuk berhati-hati terhadap tawaran barang murah yang berlaku terlalu menguntungkan dan disarankan untuk melakukan riset sebelum terjebak dalam modus penipuan serupa. Rekening terindikasi penipuan online. Kementerian Kominfo menerima laporan rekening yang terindikasi dalam penipuan online. Situs resmi cek rekening ID digunakan untuk pengumpulan database rekening bank yang teridentifikasi tindak pidana termasuk penyedia uang elektronik. Situs ini memiliki fitur periksa rekening dan laporan rekening. Masyarakat dapat memeriksa rekening seorang dan melaporkan rekening yang juga terlibat dalam tindak pidana seperti penipuan online. Dan ini mencakup rekening dari berbagai bank dan wallet, meskipun lain tidak memproses pengembalian uang atau pembekuan rekening. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum dapat mengajukan pembekuan rekening yang dilaporkan melalui portal cek rekening ID. Dan ke kasus 16, pelanggaran privasi invasion. Penyadapan ponsel pacar. Seorang wanita di Korea Selatan dinyatakan bersalah karena meretas ponsel pacarnya untuk mencari informasi kontak mantan pacar. Dia dihukum dengan percobaan dan denda sekitar 3,4 juta meskipun hukuman bisa mencapai 3 tahun penjara. Terdakwa membantah pelanggaran privasi tetapi pengadilan tidak menemukan bukti mendukung klaimnya. Ini mengingatkan pentingnya menghormati privasi bahkan dalam hubungan balik karena pelanggaran privasi bisa berakibat hukuman serius. Kasus serupa telah terjadi sebelumnya di Korea Selatan. Pelanggaran privasi invasion menyebar polisi di Banyumas, Indonesia menangkap seorang mahasiswa berusia 24 tahun ya karena menyebarkan foto mobil mantan pacarnya. Tindakan tersebut melanggar hukum pornografi dan undang-undang ITE. Korban melaporkan perbuatan tersangka setelah menyadari bahwa foto-foto tersebut diambil dari rekaman video hotel mereka pada Desember 2019. Tersangka mengancam akan menyebarkan foto tersebut setelah hubungan mereka putus. Tersangka juga diketahui telah menyebarkan foto tersebut kepada teman dan saudara korban dari Facebook. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa cetakan foto korban dan ponsel tersangka. Tersangka akan dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi dan ITE dalam Indonesia. Lanjut, mendapat ganti rugi dari pelanggaran privasi. Meghan Markle menerima ganti rugi sebesar 1 pound sterling Inggris sekitar 19.000 sebagai hasil dari kasus penyalahgunaan informasi pribadi yang dimenangkannya. Ganti rugi tersebut harus dibayarkan oleh Associated Newspapers Limited (ANL), perusahaan media Inggris yang menerbitkan Mail on Sunday dan Mail on Online. Keputusan Pengadilan Tinggi Inggris menyatakan bahwa Meghan mengalami pelanggaran privasi ketika surat pribadinya diterbitkan oleh ANL. Surat tersebut
versi informasi pribadi yang seharusnya tidak diungkapkan ke publik. Megan juga akan menerima ganti rugi terkait pelanggaran hak cipta, tetapi jumlahnya tidak diungkapkan kepada publik. Keputusan pengadilan juga menyatakan bahwa ANL melanggar hak cipta Megan dengan menerbitkan kutipan dari surat tangan yang dikirimkan kepada ayahnya. Megan awalnya mengajukan dua tuntutan terpisah terhadap ANL yang melibatkan pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan informasi pribadi. Dan kasus ke-17, pencurian akses Unaut Horizon akses ilegal. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pencurian barang elektronik dengan modus ilegal akses terhadap perusahaan jasa ekspedisi yang mengakibatkan kerugian sekitar 337,4 juta. Pelaku seorang mahasiswi berusia 20 tahun ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Modus pelaku melibatkan mengaku sebagai karyawan PT Era Jaya di marketplace online, meminta laporan resi penjualan ponsel kepada operator resi di perusahaan ekspedisi lalu mengirim ojek daring untuk mengambil barang dengan dalih atas perintah pembeli. Dengan cara ini pelaku berhasil mencuri barang senilai 37.458.000 yang tidak sampai ke pembeli. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan dugaan pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun dan atau denda hingga 3 miliar. Lanjut, akses ilegal situs pemerintah. Disper Barreskrim Polri telah mengamankan 4 individu terkait akses ilegal dan penempatan blacklist judi online di situs pemerintah. KT dan AN bertanggung jawab untuk memasukkan blacklist judi ke dalam situs pemerintah, sementara AS dan NFR memiliki akses SIS admin untuk melakukan tindakan ini. Mereka berhasil mengumpulkan keuntungan materi sekitar 1,2 miliar dalam 1 tahun. Kasus ini menyalahi beberapa pasal undang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana serta pencucian uang dengan barang bukti yang mencakup sejumlah perangkat elektronik dan dokumen keuangan. Lanjut, akses ilegal judi online. Polri telah menangkap 19 tersangka dalam kasus akses ilegal ke situs kementerian atau lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memasukkan pilihan judi online. Penangkapan terjadi di berbagai lokasi termasuk Boyolali, Bondowoso, dan Jakarta Barat. Para tersangka 17 laki-laki dan 2 perempuan memiliki peran masing-masing seperti marketing, jasa CEO, judi online, dan pemerasan backlink untuk promosi perjudian online. Terdapat 4 situs kementerian atau lembaga pemerintah dan 490 situs lembaga pendidikan yang menjadi korban sindikat. Ini mereka dijerat dengan berbagai pasal undang-undang ITE, KUHP, dan pencucian uang. Kasus ini masih terus dalam perkembangan oleh penyidik Barreskrim Polri. Ke-18, kejahatan seksual sexuality cyber crimes, kejahatan seksual di bawah umur. Badan Reserse Kriminal Polri menangkap seorang pria berusia 21 tahun dengan inisial S yang diduga melakukan pidana seksual terhadap melalui game FF atau Free Fire. Pelaku menggunakan akun Free Fire dengan nama Reza dan berkenalan dengan seorang anak perempuan berusia 9 tahun. Melalui game tersebut, pelaku meminta nomor WA tersebut dengan janji memberikan jaman dengan berbagai barang. Namun pelaku kemudian mengirimkan foto dan video kepada korban dan meminta korban untuk mengirimkan adegan porno tersebut. Bahkan video seks dengan ancaman akan menghapus akun game korban. Pelaku ditangkap polisi atas tindakan ini. Lanjut, kejahatan silk grooming. Polda berhasil menangkap 7 tersangka dalam kasus silk grooming yang melibatkan 3 anak di bawah umur di Bantul. Silk grooming adalah upaya predator sebagai mendekati anak dengan tujuan melakukan aktivitas seksual. Penyelidikan dilakukan setelah ditemukan grup WA dengan adugan aktivitas berbagai konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur dan dewasa. Lanjut, pelecehan seksual melalui fisik PC. Seorang korban melakukan seksual berinisial AL bercerita tentang pengalaman yang melalui Instagram Story yang kemudian diunggah ulang di Twitter oleh temannya pada 27 November 2019. Dalam ceritanya, AL menerima panggilan video dari nomor yang tidak dikenal saat sedang beristirahat di kamar. Meskipun tidak berniat mengangkat panggilan tersebut, AL secara tidak sengaja menjawab. Pelaku tidak langsung menampilkan wajahnya, namun tiba-tiba menunjukkan alat tangan sambil memainkan. AL kaget dan mengambil tangkapan layar sebagai bukti pelecehan seksual. Cerita ini menjadi viral di medsos dengan lebih dari 4.000 kali dibagikan dan 3.000 orang mengikutnya. AL berharap pengalaman dapat menjadi peringatan bagi perempuan lain untuk berhati-hati dan menerima panggilan video dan nomor asing. Saat ini IL belum memutuskan apakah akan melaporkan ke APP atau tidak.
Lanjut kasus ke-19, pembebasan online blackmail. Membocorkan aib jika diputuskan pacar. Sahabat karib saya, seorang pria berusia 25 tahun memiliki pacar saat ini usianya 21 tahun. Setelah berpacaran 2 tahun, si pria merasa cocok dan putus. Masalahnya si wanita tidak mau diputuskan. Ia bahkan mengancam akan membocorkan rahasia bahwa mereka pernah berzina. Kejadiannya sendiri menurut karib saya adalah 2 tahun lalu ketika si wanita berusia 15 tahun yang katanya dilakukan atas kasus sama suka. Sahabat saya ini bahkan mengaku mereka hanya sebatas bersembuh tidak sampai penetrasi, sehingga si wanita masih berawan apakah bisa si wanita menuntut tidak dia. Lanjut kasus kekerasan dan pembebasan online. Jadi seorang korban kekerasan cyber berbasis game dari Indonesia mengalami ancaman berupa kekerasan verbal dan fisik serta penyebaran konten seksual oleh mantan pacarnya. Meskipun terdapat tunjukkan tajam pengaduan ke BGS selama pandemi COVID-19, hanya sekitar 10% dari kasus ini yang berakhir di pengadilan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual RUU PKS dianggap sebagai solusi mendesak untuk melindungi perempuan. Namun pemerintah sebelum memberikan komentar terkait upayanya dalam mengatasi peningkatan KBGS, polisi menekankan bahwa korban tidak perlu takut untuk melapor. Sementara B enggan melaporkan kasusnya karena proses hukum yang panjang dan dianggap diskriminatif terhadap perempuan serta potensi ancaman pidana dalam UU tentang pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Lanjut, pemerasan seksual. Pemerasan seksual online atau sextortion semakin meningkat di Indonesia dengan berbagai motif termasuk ekonomi, dendam karena putus cinta dan penyimpangan seksual. Pelaku menggunakan berbagai modus operasi seperti mengirim tautan berbahaya lewat pesan atau menawarkan video call seks berbayar VCS. Pelaku sering merekam aktivitas seksual korban dan mengancam untuk menyebarkannya jika korban tidak memberikan uang. Sebuah contoh kasus di Kota Medan melibatkan seorang yang diajak VCS oleh seorang yang berpura-pura menjadi perempuan. Aktivitas seksual pria tersebut direkam dan digunakan untuk memerasnya. Pelaku juga menyadari istri korban dengan modus yang sama sehingga suami dan istri menjadi korban dan pelaku yang sama. Lanjut ke 20, kejahatan sumber daya komputer resource crimes. Pemerasan dengan ancaman menyebarkan foto dan video. Fenomena uang digital yang berkembang pesat terutama cryptojacking menjadi ancaman baru dalam kejahatan cyber. Cryptojacking di mana penjahat cyber menggunakan virus untuk menambah uang digital pada perangkat korban telah meningkat sebanyak 8.500%. Aksi ini terutama ditargetkan pada pengguna individual, terutama yang bekerja di perusahaan dengan gaya komputer besar dan kurang pengetahuan tentang cryptojacking. Lanjut, pengaksesan server secara ilegal. Pada tahun 2009, peretas berhasil mengakses beberapa server Google di Cina. Perusahaan ini menyatakan bahwa terdapat bukti bahwa tujuan utama dari para penyerang adalah untuk mengakses akun Gmail dari para aktivitas hak asasi manusia di Cina. 4 tahun setelah kasus cybercrime yang terjadi, pejabat pemerintah di AS menyatakan bahwa peretas Cina telah mengakses data sensitif yang berisi perintah pengiriman otorisasi pemesan yang kemungkinan besar diperoleh dari agen Cina yang memiliki akun Gmail. Lanjut, peretasan kasus cybercrime ini terjadi pada tahun 1999 akan dilakukan oleh peretas berusia 15 tahun berinisial JJ. JJ berhasil menembus komputer divisi Departemen Pertahanan AS dan memasang backdoor pada servernya. Hal ini memungkinkan peretas untuk mencegah ribuan email internal dari berbagai organisasi pemerintah termasuk nama pengguna dan kata sandi untuk berbagai komputer militer. Dengan data tersebut, JJ dapat mencuri software NASA yang dikabarkan memiliki nilai sekitar 1,7 juta dolar karena tindakan tersebut jenis ditangkap dan JJ. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.